yang paling sering sebetulnya yang menjadi pertanyaan ibu-ibu itu apa yang kita sebut dengan kelenjar getah bening, Dokter Putri. Nah, itu dok. Semua yang datang ke dokter menanyakan itu ya. Dok, di belakang telinga anak saya, ada di belakang kepala ya, kadang-kadang di leher. Itu ada pembesaran kelenjar. Nah, itu cukup sering ditanyakan. Sebetulnya ini yang kita sebut dengan limfadenopati ya. Limfadenopati itu penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Limf itu kelenjar limfe, kelenjar getah bening. Nah, adeno itu membesar ya. Jadi kelenjar getah bening yang membesar. Nah, sebetulnya kelenjar getah bening yang membesar ini merupakan daya tahan tubuh kita. Jadi menunjukkan bahwa daya tahan tubuh kita ini sedang bekerja dia. Sedang bekerja untuk melawan. Misalnya ada infeksi bakteri ya. Misalnya kaki kita ada korengan. Kukunya masuk ke dalam ya, terus kemudian bernanah atau korengan. Maka akan terjadi, sudah pernah ya, sekel namanya. Itu pinjolan yang sakit, untuk jalan sakit, untuk berdiri sakit ya. Nah, itu sebetulnya kelenjar yang bekerja untuk menahan supaya bakteri yang ada di koreng atau yang ada di kaki itu tidak menjalar kemana-mana. Kelenjar yang ada di lipat paha. Nah, dengan menahan bakteri yang akan menjalar kemana-mana itu, dia bekerja keras ya, sehingga akan membesar. Tapi biasanya memang sakit. Ya, sakit. Tapi nanti kalau infeksinya sudah sembuh, sudah diberikan obat antibiotik oleh dokter, dirawat lukanya sembuh, hilang. Dia hilang sendiri. Nggak perlu dilakukan operasi, nggak usah, dia akan hilang. Nah, cuman jangan lengah juga, karena beberapa pinjolan kan memang ada yang berbahaya ya. Yang kena infeksi bakteri tadi, difteri itu juga menyebabkan pinjolan di kelenjar leher, itu juga berbahaya. Jadi jangan lengah juga. Wah, nggak apa-apa, ini Dokter Fajar bilang kalau kelenjar getah bening nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kira-kira sudah 3 minggu tidak hilang atau malah justru makin besar atau makin bertambah banyak, ya jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Tapi harus tetap mencari pertolongan dokter untuk dipastikan dulu ini apa. Ya. Nah, kalau penyebabnya karena infeksi, buat antibiotik. Kalau penyebabnya karena dicurigai suatu keganasan, nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Kalau dicurigai sebagai infeksi kronik, bagaimana Dokter Putih? Nah, dokter akan memeriksa apakah anak ini menderita TBC atau enggak, gitu misalnya ya. Dengan mantu tes, dengan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah bisa untuk mengetahui apakah anak ini menderita infeksi kronis atau infeksi yang akut ya, yang perlu antibiotik. Nah, itu bisa diketahui oleh pemeriksaan darah yang dilakukan oleh dokter. Jadi mesti nurut. Periksa darah gitu ya, dia harus ikutin. Ingin periksa mantu tes Bu, karena ada gejala-gejala lain misalnya ya. Berat badannya nggak naik-naik dok, nafsu makannya susah. Dokter pasti akan menyarankan dulu benjolannya ini kita pastikan apakah penyebabnya karena TBC atau bukan. Kalau karena TBC cukup dengan obat TBC diberikan, hilang sendiri, benjolannya akan hilang ya. Lagi. Nah, itu makanya ada pemeriksaan tambahan. Gejala lain yang harus dicurigai. Nah, jangan lupa ya Dokter Putri, bahwa kelenjar getah bening ini tadi saya sebutkan fungsinya adalah untuk menahan infeksi ya. Jadi untuk menahan infeksi, dia supaya infeksinya tidak menyebar kemana-mana, ditahan di kelenjar getah bening ini, dan dia juga akan melawan kuman ya. Kuman kalau masuk akan dihancurkan oleh kelenjar getah bening itu. Nah, kita ini orang ya, itu mempunyai kira-kira sekitar 600 kelenjar yang ada di tubuh kita. Jadi itu normal ada ya dok ya? Ada. Jadi di hampir seluruh tubuh. Di dagu ada, ya, di belakang telinga ada, di belakang kepala ada. Ya, kalau anaknya sering kutuan atau sering korengan di kepala, ya pasti akan membesar kelenjar di sini. Sering digaruk-garuk, sering korengan gitu ya, itu akan membesar. Di belakang telinga juga sama ya. Nah, itu ada 600 jumlahnya. Ada di sini, ada di sini, ada di leher ya, ada di dada, ada di perut, sekitar usus itu banyak sekali kelenjar-kelenjar ya. Kemudian di lipat paha. Pokoknya hampir semua tubuh kita itu ada jaringan limfatik yang sangat banyak. Sekitar 600. Nah,
eh, biasanya sih kelenjar-kelenjar yang kecil itu tidak akan terdeteksi, tidak akan dikeluhkan oleh orang tuanya ya, karena biasanya tidak ada gejala dan biasanya ringan. Nah kalau seperti itu ya cukup diobservasi aja Dokter Putri, apakah yang perlu hati-hati ya kalau misalnya timbul nyeri ya, timbul nyeri ya dokter. Atau cepat membesar, kalau cepat membesar ini sebulan yang lalu kayaknya baru sebesar kacang kedelai ya, kacang kedelai. Kok sekarang udah sebesar telur puyuh ya? Waduh. Itu mesti segera untuk mencari pertolongan ya. Atau bertambah banyak. Dok, saya raba itu cuma 1 ya. Tiba-tiba kok udah jadi 4. Udah jadi 3 ya. Wah, kalau yang seperti itu harus segera untuk ke dokter juga untuk diketahui penyebabnya. Atau yang tadi ada gejala-gejala yang lain. Misalnya susah makan, susah menelan, sesak napas, nyeri hebat. Nyeri hebat itu biasanya terjadi pada benjolan yang disebabkan karena kanker, nyeri sangat hebat. Atau infeksi. Infeksi tadi saya sebutkan, kalau infeksi selulitis itu, waduh sakit sekali itu, kasihan. Kalau aja, wah bisa teriak-teriak ya. Atau berubah warna. Misalnya tadinya benjolannya itu warnanya biasa. Terus kemudian kok menjadi kemerahan ya, atau menjadi kebiruan. Nah, itu harus kira ke dokter. Nah, jadi yang perlu diwaspadai oleh ibu-ibu ya, yang sering menanyakan ke dokter, itu kalau misalnya benjolan itu timbul tiba-tiba dan cepat, itu memang harus waspada, harus ke dokter ya. Terus kemudian keras atau tidak. Nah, ya benjolannya ini tuh sifatnya keras atau enggak ya. Terus gampang digerakkan enggak dari dasarnya, Dokter Putri? Kalau gampang digerakkan, digeser-geser gitu, kalau gampang digerakkan biasanya itu sifat yang jinak. Tapi kalau digerakkan dari dasarnya itu harus lebih hati-hati ya. Jadi kalau benjolannya itu sulit digerakkan dari dasarnya, itu biasanya kalau misalnya tumor, biasanya tumor ganas ya. Nah itu harus diobservasi dokter. Terus yang perlu lagi adalah ada demam atau tidak ya. Ada demam yang hilang timbul ya, atau demam yang terus-menerus, atau prolonged fever ya, dokter menyebutnya prolonged fever. Demam, jadi benjolan yang disertai dengan demam yang terus-menerus atau hilang timbul, nah itu juga harus hati-hati ya. Berat badannya turun drastis, itu juga harus hati-hati ya. Kalau misalnya ada benjolan yang disertai dengan berat badan turun drastis, nafsu makan kurang, itu harus hati-hati. Kemudian untuk demamnya dok, berapa lama nggak dok? Kenapa? Untuk demamnya tadi itu demam lama itu berapa lama dok? Seminggu, biasanya, 2 minggu? Biasanya lebih 2 minggu. Lebih 2 minggu. Sudah dicari penyebabnya, tidak ketemu ya. Nah itu mesti hati-hati. Apalagi kalau disertai dengan benjolan ya. Benjolannya ini harus diobservasi lebih jauh kalau ada disertai demam. Mesti dipastikan ya apa penyebabnya. Misalnya TBC juga kadang-kadang memberikan gejala yang demam hilang timbul, demam subpeptis ya, tidak terlalu tinggi, tapi ada demam. Nah itu mungkin bisa merupakan gejala dari suatu TBC. Ya. Terus keluar nanah atau darah dari benjolan tersebut ya. Terus hati-hati juga atau waspada juga kalau benjolannya lebih dari 4 cm, Dokter Putri. 4 cm itu kira-kira 4 cm ya. Ya, 4 cm. Kalau misalnya teraba, ini paling sering ya yang saya ketemukan pasien-pasien saya itu pada saat ibunya memandikan anaknya. Nah, itu memang seorang ibu itu ya, kalau sedang memandikan anaknya, dia akan membersihkan pelan-pelan ya dengan kasih sayang. Itu perutnya teraba sesuatu yang membenjol atau yang dia biasanya tidak temukan, dok, itu langsung ketahuan. Nah, banyak pasien-pasien saya, dok ada benjolan di perutnya. Nah, setelah kita cari, nah baru nanti ada pemeriksaan khusus misalnya ya, dengan USG, dengan pemeriksaan CT scan kalau memang diperlukan. Nah, itu baru ketahuan nih, oh ternyata ada ini. Nah, itu kewaspadaan orang tua itu perlu ya. Jadi kalau memandikan pelan-pelan, kemudian kita lihat, oh kok kemarin nggak ada, atau seminggu yang lalu kayaknya nggak ada ya, tapi sekarang ada. Nah, kalau timbul tiba-tiba atau cepat membesar, itu harus segera ke dokter. Yeah.